Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Manarul Hidayah. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari dosen saya dalam matkul ilmu akhlak, yaitu menjelaskan tentang salah satu materi yang di sini berupa perilaku tercela, khususnya adalah hasad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dakum ala bai'i ba'd wa kanu ibadallahi iwana al muslimu akhul muslim wala yazlimu wala yahduluh wala yahqiruh at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'im minasyarri ay yahqiru akhahu muslim kulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa arduhu. Artinya, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling najas, janganlah saling membenci, janganlah kalian saling memunggungi, janganlah sebagian kalian membeli kepada barang yang sedang ditawar sebagian kalian yang lain. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Janganlah seorang muslim menzalimi muslim yang lain, jangan pula menelantarkannya dan juga menghinanya. Takwa itu ada di sini. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan pada dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan seorang muslim apabila ia menghina saudaranya yang sama muslim. Seluruh muslim itu haram bagi muslim yang lain, baik darahnya, hartanya maupun wibawanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Dari sini yang menjadi pokok pembahasan adalah wala tahasadu, janganlah saling mendengki. Dengki adalah sifat di mana seseorang tidak menyukai, membenci dan juga tidak ridho atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sifat dengki, orang-orang yang memiliki sifat dengki ini biasanya terbagi pada 4 kelompok. Kelompok pertama itu adalah orang yang benar-benar dengki, dan ingin nikmat yang ada di orang lain tersebut hilang. Baik orang tersebut ingin nikmatnya pindah kepada dirinya ataupun cukup hilang saja. Dia tidak ingin nikmat yang ada di orang lain tersebut ada pada dirinya. Dan orang yang kedua itu lebih buruk. Nah, orang-orang seperti ini adalah seburuk-buruknya manusia. Mereka tidak akan pernah puas dalam kebenciannya kepada orang lain. Selalu melihat pada nikmat orang lain, tidak pernah menyukuri nikmat yang ada dirinya sendiri, dan cenderung membenci pada takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok kedua adalah orang-orang yang sebenarnya tidak ingin dengki, tapi masih kesulitan untuk menghilangkan rasa dengki yang ada pada dirinya. Dan juga orang-orang yang dengan sengaja dengki kepada orang lain. Untuk yang pertama, yang tidak bisa menghilangkan dengki pada dirinya itu tidak apa, sedangkan bagi yang kedua itu bukan dosa besar karena secara tidak langsung dia memiliki niat untuk melakukan maksiat, yaitu dengki, hasad. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang dengan dengkinya kepada orang lain dia ingin hal yang sama pada dirinya tanpa menghilangkan nikmat yang ada di orang lain. Seperti apabila seseorang tetangganya memiliki mobil, dia juga ingin memiliki mobil. Nah, untuk tipe orang kelompok 3 seperti ini itu, seandainya yang dia inginkan, nikmat orang lain yang dia inginkan adalah harta duniawi, maka itu tidak ada kebaikannya. Seperti apabila seseorang melihat tetangganya kaya, memiliki mobil, memiliki anak istri yang sehat, dia yang memiliki hal yang sama, itu tidak memiliki pahala. Bukan hal yang
bagus, bukan juga hal yang buruk. Sedangkan apabila yang ia inginkan dari nikmat yang ada di orang lain tersebut adalah nikmat ibadah seperti sholat, ya, tetangganya sholat dengan khusyuk, ngaji dengan rajin, pintar, ilmu agama, maka itu adalah hal yang baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la hasada illa fisnain, rajulun atahu Allahu Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada dengki yang diperbolehkan kecuali pada dua hal. Yang pertama, pada laki-laki yang Allah berikannya Quran, maka ia mengamalkannya, mendirikannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan yang kedua adalah laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, maka ia menginfakkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Sedangkan kelompok terakhir dari orang-orang pendengki adalah orang-orang yang berusaha menghilangkan dengkinya. Ini merupakan sifat yang paling bagus. Ketika Anda memiliki sifat hasad kepada orang lain, Anda memiliki iri dengki terhadap orang lain, sebisa mungkin Anda berusaha untuk menghilangkannya. Karena sifat hasad dan dengki adalah sebuah penyakit hati, perilaku tercela yang harus dijauhi oleh umat Islam. Sifat hasud ini memiliki banyak efek negatif bagi kita manusia. Salah satunya adalah dengan adanya sifat hasad pada diri, dengan kita mendengki kepada apa yang dimiliki orang lain, maka secara tidak langsung kita tidak membenci kepada takdir qadar Allah dan rahmat Allah kepada orang lain. Karena sejatinya semua yang ada di dunia, rezeki, harta, kekayaan, dan segala lainnya, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, orang yang memiliki sifat hasud itu tidak akan pernah merasa puas akan apa yang diraihnya, karena bagi orang-orang yang memiliki sifat hasad, mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang ada dimilikinya sebelum orang lain lebih buruk daripada dirinya. Lalu orang-orang dengan hasad dan dengki juga imannya tidak sempurna, karena dalam hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, yang artinya tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai pada saudaranya, mencintai apa yang ada di saudaranya, apa yang ia cintai berada pada dirinya. Secara tidak langsung berarti artinya adalah ketika apa yang kita inginkan ada pada diri kita, yang kita senang apabila hal tersebut ada pada diri kita senang apabila hal tersebut diberikan kepada orang lain rahmat tersebut. Hasud dan dengki merupakan sifat tercela yang harus kita jauhi umat Islam, karena sifat ini akan menjauhkan kita dari surga dan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru makin mendekatkan kita pada godaan setan dan hukuman di neraka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.